Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Ibu harap semuanya sehat-sehat semua kan di rumah. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, semuanya sudah mengisi presensi yang sudah Ibu bagikan kan? Kalau sudah kalian isi semua, sekarang kita akan belajar materi tentang hal yang pertama yang akan Ibu bahas, pengertian dari sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang bersifat fungsional. Nah, jadi unit terkecil dari makhluk hidup itu bukan atom, bukan neutron, bukan proton, dan lain sebagainya. Jadi unit terkecilnya adalah sel. Sel itu juga bisa dikatakan sebagai unit struktural, fungsional, dan juga materi genetik. Nanti bisa kalian baca sendiri apa itu pengertiannya. Selanjutnya, sel itu dibedakan jadi dua. Ada sel hewan dan juga ada sel tumbuhan. Oke, di dalam sel ini terdapat untuk mempermudah kalian mempelajari materi sel, sekarang bayangkan sel adalah sebuah ruangan kelas, di mana terdapat guru dan siswa di dalam kelas tersebut. Nah, organel sel pertama yang akan Ibu bahas adalah dinding sel. Oke, dinding sel ini sekarang kalian bayangkan adalah tembok yang ada di dalam ruang kelas tersebut. Nah, tembok itu fungsinya untuk melindungi diri kalian dari sengatan matahari, dari hujan, serta dari hewan-hewan yang lain kan? Sama kayak di dinding sel ini, pada dinding sel tumbuhan. Fungsinya dia untuk melindungi organel sel yang berada di dalamnya. Selain dinding sel, di dalam sel tumbuhan itu juga ada membran sel atau membran plasma. Fungsinya ini juga sama kayak dinding sel, fungsinya untuk melindungi organel sel yang berada di dalamnya. Yang kedua, di sini ada nukleus. Ini ya, nukleus. Nukleus ini Ibu ibaratkan adalah guru. Guru selain untuk mengajar, fungsinya yaitu untuk mengatur segala kegiatan yang berada di dalam kelas. Contoh, kalau ada murid bandel, pastinya guru bakalan bilangin atau bakalan marahin. Ada murid tidur, pastinya bakalan dibangunin. Atau mungkin ada anak yang nggak bisa, bakalan diajarin sampai paham. Pokoknya mengatur segala aktivitas yang ada di dalam kelas tersebut. Sama kayak nukleus yang ada di dalam sel. Fungsinya nukleus itu untuk mengatur segala aktivitas di dalam sel. Selanjutnya, yang ketiga, di sini yang akan Ibu bahas adalah vakuola. Nah, vakuola pada sel tumbuhan ini merupakan bagian organel yang paling besar. Vakuola di sini Ibu ibaratkan sebagai kotak bekal. Kotak bekal kalian ini kan fungsinya untuk tempat makanan kalian kan? Sama kayak vakuola pada sel tumbuhan ini fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, di sini yang akan Ibu bahas ada RE kasar dan ribosom. Oke. RE itu kepanjangan dari retikulum endoplasma. RE itu ada dua, ada RE kasar dan ada RE halus. Nanti Ibu jelaskan. Yang pertama yang Ibu bahas adalah RE kasar dulu. Nah, ini. RE kasar itu ini. Ibu ibaratkan bangku-bangku ini itu adalah RE atau retikulum endoplasma. Oke. Kursi-kursi ini adalah RE. Sedangkan kalian yang duduk di atas kursi ini adalah ribosom. Oke. Jadi RE yang ditempeli oleh ribosom itu namanya RE kasar.
sehingga fungsinya untuk sintesis protein. Oke, sedangkan RE atau kursi kosong ini yang tidak ditempeli oleh kalian atau yang tidak ditempeli oleh ribosom itu adalah RE halus. Fungsinya yaitu untuk sintesis lipid. Kalau di gambar ini, RE halus itu bentuknya tuh seperti gambar pipa. Selanjutnya adalah yang akan kita bahas adalah badan Golgi. Nah, untuk lebih kalian bisa paham tentang strukturnya badan Golgi, kalian bayangkan aja tari perut. Nah, biasanya orang kalau sedang nari perut, badannya meliuk-liuk kan? Nah, sama kayak badan Golgi. Di sini strukturnya dia juga meliuk-liuk. Sehingga badan Golgi fungsinya untuk sekresi protein. Selanjutnya, di sini yang terakhir ada ribosom. Nah, Maksud ibu adalah mitokondria. Nah, mitokondria ini bentuknya kayak sosis. Ya kan, sama persis kayak sosis. Pokoknya bentuk lonjong kayak sosis itu namanya mitokondria. Fungsinya yaitu untuk respirasi sel. Sampai sini sudah paham semua kan tentang apa itu struktur dan fungsi dari sel? Kalau sudah paham, kita lanjut. Dan yang terakhir yaitu dari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, lebih jelasnya bisa kalian lihat di modul di halaman 6. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit saja. Salah satu perbedaannya adalah sel tumbuhan itu punya dinding sel sama membran sel, sedangkan sel hewan itu nggak punya membran sel. Oke, tadi sudah jelaskan kalian apa itu fungsi dari dinding sel sama membran sel. Kedua fungsinya itu yaitu untuk melindungi sel. Dinding sel sama membran sel itu fungsinya sama. Nah, di sini Ibu ibaratkan orang yang pakai jaket ini adalah sel tumbuhan. Sedangkan orang yang cuma pakai kaos ini adalah sel hewan. Nah, sel tumbuhan kan punya proteksi lebih. Dia punya dinding sel sama membran sel. Diibaratkan, kaos ini itu adalah membran sel, sedangkan jaketnya ini adalah dinding selnya. Kenapa sih sel tumbuhan itu kok punya proteksi lebih banyak dibandingkan dari sel hewan? Hal itu terjadi dikarenakan sel tumbuhan itu kalau ada zat asing lain yang masuk atau ada kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, dia tidak bisa bergerak, sehingga dia membutuhkan proteksi lebih untuk melindungi organel sel yang di dalamnya. Sedangkan untuk sel hewan, dia cuma punya satu proteksi diri, yaitu cuma punya membran sel atau membran sel aja. Kenapa? Karena dia bisa melindungi dirinya sendiri. Contoh, ketika hujan, hewan bisa bergerak untuk mencari tempat meneduh. Nah, sehingga nanti organel sel yang ada di dalamnya itu tidak apa-apa, karena cuma punya satu membran sel aja dan untuk mobilitas atau pergerakan hewan tersebut. Sedangkan sel tumbuhan ini punya dua proteksi lebih karena dia harus benar-benar memproteksi dirinya karena dia tidak bisa berpindah tempat atau mobilitasnya terbatas dibandingkan sel hewan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau ada yang ditanyakan, nanti silakan kalian bisa chat WA ke Bunda kita atau bisa tanya-tanya di forum Google Classroom. Untuk penugasannya